urai satu-satu, ya. Apa sih yang membuat kita sering kemudian jadi kesambet? Satu, sombong. Sombong itu secara sederhana adalah kita berprasangka kita adalah orang yang spesial, orang lain tidak ada yang spesial. Kita berprasangka kita ini hebat, orang lain kagak ada yang hebat, ya. Jadi di sini sikap dasarnya adalah berprasangka. Dan otomatis kesombongan ini muncul karena orang tidak tenggelam di dalam keheningan. Sombong ini muncul dari pikiran yang banyak menghayal. Banyak menghayal, banyak menilai berdasarkan prasangkanya. Oke. Nah, silahkan ya. Kita semua yang ada di sini bertanya di dalam keheningan, apakah kesombongan ini ada nggak di dalam diri? Masih ada nggak jejaknya? Jika sudah pernah kita bereskan, sudah tuntas atau belum? Ya. Karena titik kesombongan saja itu nanti akan bisa merusak yang lain-lain. Jadi harus dipastikan kesombongan di sini yang ada di dalam diri hanyalah kerendahan hati. Ya. Nah, salah satu cara untuk kemudian membuat kita tidak sombong lagi adalah berani meminta umpan balik dari teman-teman sekeliling ini. Ya. Kalau Anda minta umpan balik ke saya nggak gengsi, coba Anda minta ke tetangga sebelah. Itu lain cerita, pasti berat. Nah, kalau masih berat, berarti Anda masih sombong. Kenapa berat? Biasanya begini ya. Kalau dengan saya kan nggak mungkin Anda berkompetisi, ya, nggak mungkin lah. Tetapi dengan tetangga sebelah, itu biasanya nggak mau kalah. Ya, itu natural. Tetapi itu adalah sisi gelap juga. Makanya saya sebut kompetitif itu adalah bagian dari sisi gelap. Pengen menang, pengen mengalahkan, itu sisi gelap. Ya. Salah satu manifestasinya jadi kita sombong supaya kita nggak ketahuan bahwa kita ini lebih rendah dari orang lain. Ya nggak usah membuka diri pada umpan balik orang lain, gitu ya. Oke. Nggak jauh-jauh dari semangat kompetitif adalah iri. Kalau lihat orang lain ada dapat anugerah tertentu, pedih. Sebetulnya iri hati ini akarnya adalah kita tidak menghargai diri sendiri. Ya. Kita silau dengan apa yang kita prasangkakan itu kehebatan orang lain, tetapi kita tidak menghargai bahwa kita sebetulnya juga punya kemuliaan tersendiri. Orang yang iri hati itu sekali lagi adalah orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Kalau mau Anda tidak iri hati, sederhana, bersyukurlah, berterima kasihlah atas anugerah yang Anda punya. Bahwa Anda setiap orang sebenarnya punya keagungannya sendiri. Tidak usah tengok kanan kiri yang tidak konstruktif. Hargai diri Anda sendiri, berterima kasih, sehingga Anda tidak punya yang namanya iri. Anda sadar bahwa setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Jangan silau oleh kelebihan orang lain, jangan menjadi jumawa karena kekurangan orang lain. Ya. Gitu ya. Nah, secara rasionalnya ini harus dimengerti dulu. Nanti baru kita membereskan ini secara keheningan, ya. Kita menggunakan kekuatan kasih mungkin untuk membereskan ini semua. Tapi ini juga nggak akan bisa beres-beres kalau ada yang nggak ngaku. Ya. Saya udah capek-capek tiap home 11 kali juga. Ya. Oh. Kalau Anda nggak ngaku gitu ya nggak bisa. Gitu. Karena itu kan rumah Anda, hati Anda itu rumah Anda. Ya. Jadi kalau Anda nggak ngaku bahwa masih punya sisi gelap, home-nya saya itu mendal gitu loh. Ya. Padahal udah kenceng-kenceng itu tetap aja mendal. Jadi tolonglah kasihani saya kayak gini. Nah, sisi gelap yang lain adalah ya, tidak tulus. Ya. Jadi Anda melangkah itu selalu punya hidden agenda. Anda menjalankan sesuatu karena punya
motif egoistik, saya dapat keuntungan tertentu. Nah, tidak betul-betul spontan hanya karena memang itulah kebajikan yang membahagiakan Anda. Tidak tulus itu begitu. Jadi selalu punya niatan-niatan tersembunyi. Tujuannya apa yang formal, tapi ternyata sebetulnya punya tujuan lain yang informal. Ya. Harus saya katakan ini termasuk yang paling jadi masalah. Ya. Jadi tolong silakan pada ngaku aja lah sendiri-sendiri. Kalau Anda tidak tulus gitu ya. Karena tanpa Anda mengakui bahwa Anda tidak tulus, ini susah dibereskan. Kalau Anda masih susah juga, masa sih saya nggak tulus, ngaca. Kalau ngaca nggak mempan, tanya yang mulutnya sadis-sadis. Yang Mbak Ima misalnya contoh. Ya, jadi kita saling mendukung, ya. Jadi silahkan kita membereskan ini semua dengan kerendahan. Nah, yang kemudian juga cukup serius adalah kemelekatan. Kemelekatan itu adalah kita takut kehilangan, ya. Takut berubahnya situasi dan kondisi karena kita melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan Tuhan, ya. Kita takut kehilangan zona nyaman, itu kan kemelekatan. Ambisius, obsesi. Nah, kalau di sekolah ini kan, ini satu paket dengan ini ya. Orang itu punya ambisi. Nah, di dalam level spiritual justru ini jadi masalah. Kalau Anda ambisius, saya harus tercerahkan. Itulah cara Anda untuk tidak tercerahkan sama sekali. Jadi, kita ini di dalam level spiritual, lucu memang. Ya, kuncinya adalah tekun, tetapi bukan ambisius. Tekun itu apa? Sepanjang waktu kita bisa betul-betul rileks, hening, ya, itu namanya tekun. Tapi nggak ada yang namanya maksa, nggak ada namanya saya harus begini, saya harus jadi nomor satu, nggak ada. Yang ada hanyalah kepasrahan total. Aku lakukan yang terbaik, tidak melekat kepada hasil. Apapun terjadi, ya sudah, itu hukum Allah. Ya. Nah, yang banyak ngelamun, ini juga sisi gelap. Nggak tahu faktanya apa, langsung bikin kesimpulan-kesimpulan, penuh prasangka. Prasangka kalau dipercayai jadi ilusi. Kalau pikirannya tebal dengan ilusi, ya gelap lah, ya. Kebenaran tidak akan bisa sampai. Oke, sisi gelap lain, egois. Pokoknya harus aku yang dapat untung paling besar. Licik, manipulatif, ini saudara Anda. Demi keuntungan pribadi kita bermanuver dengan segala cara, menghalalkan segala cara, memanipulasi orang lain. Dia hanya rugi, kita hanya untung. Ini satu paket nih. Nah, ini semua yang akan menarik dahus. Ya. Catatan kuncinya begini. Satu saja ini akan mengundang dahus, dan itu akan nanti menimbulkan yang lain-lain. Sekarang bayangkan kalau Anda ininya segini, nggak diberes-beresin, ya. Anda belajar spiritual seperti apapun, nggak akan kemana-mana selain semakin gelap jiwa.